Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Kami akan menghadirkan informasi seputar Kabupaten Kota Waringin Timur yang telah kami rangkum dalam Jurnal Kotim. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, banjir yang melanda Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah belum juga surut. Ketinggian air masih bertahan di atas 2 meter. Hingga Selasa 25 Oktober, 15 kepala keluarga masih berada di pengungsian. Beginilah kondisi pengungsian korban banjir saat malam hari. Sebanyak 50 jiwa dari 15 kepala keluarga Desa Hanjalipan beristirahat di tenda-tenda darurat serta tenda pengungsian yang disiapkan BPBD setempat. Tidak ada penerangan mencukupi, mereka hanya bermodal aki untuk mengaliri listrik ke sebuah lampu sebagai alat penerangan seadanya. Hingga Selasa malam, warga korban banjir masih bertahan di pengungsian, sebab banjir yang melanda Desa Hanjalipan tempat mereka tinggal belum juga surut dan ketinggian air masih bertahan di atas 2 meter. Sementara warga desa lainnya masih bertahan di rumah mereka masing-masing dengan membuat panggung di dalam rumah sebagai tempat beristirahat. Pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kondisi banjir di Desa Hanjalipan masih tetap bertahan. Adapun kondisi pengungsian di seberang, alhamdulillah masih sehat semua dan mereka masih bertahan. Jadi mereka tetap di pengungsian dan kita selaku Pemdes Desa Hanjalipan selalu memantau keadaan mereka, terutama pada anak-anak dan orang lansia. Data terakhir BPBD setempat pertanggal 24 Oktober, banjir masih merendam 19 desa di 4 kecamatan di wilayah utara Kota Waringin Timur. Bangunan yang terendam banjir berjumlah 1.506 rumah warga, 12 sekolah, 7 rumah ibadah, serta 3 fasilitas kesehatan. Sementara warga terdampak banjir setidaknya berjumlah 2.300 kepala keluarga atau sekitar 8.200 jiwa lebih. Mashud Badarudin, Hayat TV. Puluhan pelajar Kabupaten Kota Waringin Timur mewakili Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengikuti ajang Prapekan Olahraga Pelajar Nasional yang ada di zona 3 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jika lolos seleksi, mereka akan bertanding di ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional di Palembang pada 2023 mendatang. Sebanyak 28 pelajar asal Kabupaten Kota Waringin Timur akan bertolak ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan guna mengikuti ajang Prapekan Olahraga Pelajar Nasional Zona 3. Para pelajar ini nantinya akan dilepas langsung di Kota Palangkaraya oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran bersama para pelajar dari kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Tengah. Ada 5 cabang olahraga dari Kota Waringin Timur yang mewakili Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu bulu tangkis, tenis lapangan, sepak bola, silat, serta basket. Pertama pasti senang lah, karena bisa mewakili nama provinsi juga. Dari awal kami hanya mewakili nama kabupaten. Sejauh ini persiapannya seperti apa? Sejauh ini latihan sudah sangat sering, jadi kami yakin siap dan bisa yakin juara di sana. Apa harapannya pada Prapop? Kami harapkan bisa menjadi juara dan mewakili Kalteng lagi di Popnas di Palembang untuk 2023. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Waringin Timur Wim RK Benu mengatakan para atlet ini sebelumnya terpilih saat mengikuti Pekan Olahraga Pelajar tingkat provinsi beberapa waktu lalu. Wim berharap para pelajar ini bisa lolos Prapopnas meski memiliki lawan berat dari daerah lainnya. Kebetulan kita untuk Prapopnas ini ada 4 cabang olahraga, sepak bola, bulu tangkis, pencak silat, dan tenis, serta basket. Ada 5 yang mewakili Kalteng yang lolos kemarin pada saat Pekan Olahraga Provinsi, Pekan Olahraga Pelajar
provinsi. Nah, mereka mewakili Kalteng untuk mengikuti Prapopnas di Banjarmasin, sekitar 28 atlet yang kita lepas pada hari ini. Kita mengharapkan dari atlet-atlet kita nih ada yang lolos, ya, walaupun kita tidak punya target karena kita lawan-lawan kita berat di sana di zona 3, tapi tidak menutup kemungkinan atlet kita lolos, khususnya untuk bulu tangkis ada peluang bulu tangkis. Sepak bola juga mudah-mudahan ada peluang, walaupun mungkin terkendala ada beberapa atletnya yang tidak bisa ikut kegiatan Prapopnas di Banjarmasin. Para pelajar asal Kalimantan Tengah akan bersaing dengan para pelajar lainnya di zona 3, yaitu dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Bali. Peraih juara akan bertanding di Pekan Olahraga Pelajar Nasional di Palembang, Sumatera Selatan pada 2023 mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. SMP Negeri 1 Kota Besi sukses meraih 2 gelar pada Lomba Kreasi Daur Ulang Sampah tingkat pelajar SD dan SMP sederajat se-Kabupaten Kota Waring Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diinisiasi Dinas Lingkungan Hidup setempat pada Minggu 23 Oktober tahun 2022. Pada Lomba Kreasi Daur Ulang Sampah tingkat pelajar SD dan SMP sederajat se-Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2022 ini, SMP Negeri 1 Kota Besi dengan penuh optimisme mengirimkan perwakilan sebanyak 4 tim yang merupakan hasil seleksi lomba pihak sekolah yang rutin digelar setiap semester. Adapun tim pertama dari SMPN 1 Kota Besi saat melakukan presentasi di hadapan para juri dengan materi kerajinan mozaik dari pelepah pisang kering, stik dari bambu, kardus dan koran bekas. Hiasan ini untuk memperindah suasana dalam ruangan yang dipajang seperti sebuah lukisan. Berikutnya adalah hasil kreasi berupa meja kursi dari kain bekas ditambah beberapa aksesoris lainnya. Bahkan untuk meyakinkan kekuatan meja kursi tersebut, pembawa acara mencoba langsung. Tim SMPN 1 Kota Besi kembali menampilkan kreasi daur ulang berupa baju untuk tari kreasi dengan memanfaatkan karung goni bekas. Produk ini pun menyita perhatian dewan juri karena terlihat lebih eksotik karena bebas dari sampah plastik. Kreasi daur ulang bekas lainnya adalah berupa lemari literasi untuk memajang buku-buku pelajaran. Adapun bahan yang digunakan berasal dari kardus bekas. Menurut Kepala SMP Negeri 1 Kota Besi Anjar Subiantoro, memanfaatkan sampah yang bisa didaur ulang sebagai upaya memotivasi siswa-siswi untuk lebih kreatif sehingga memiliki manfaat untuk digunakan kembali. Dengan harapan bahwa ini dapat memotivasi peserta didik untuk lebih kreativitas, memanfaatkan sampah-sampah menjadi sesuatu yang bernilai guna, bermanfaat, dan juga mengajak kita semuanya untuk bisa memanfaatkan sampah untuk mengurangi dari dampak dari sampah tadi. Sementara itu menurut salah satu siswi, Dian, menyatakan sangat senang mengikuti lomba dan telah melakukan persiapan dengan matang. Persiapannya pasti banyak juga, kita juga banyak beberapa kali praktek di sekolah, terus ya pasti pengennya, berharapnya pasti ingin mendapat juara. Ya optimis pasti. Pada Lomba Kreasi Daur Ulang Sampah tingkat pelajar SD dan SMP sederajat se-Kabupaten Kota Waringin Timur, SMP Negeri 1 Kota Besi akhirnya sukses merebut juara 1 melalui kreasi meja kursi dari bahan bekas. Juara favorit kembali diraih SMPN 1 Kota Besi dengan kreasi baju dari karung goni bekas. Spresterman, sekolah berprestasi, berkarakter, aman, nyaman. Nurmansa, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat.
Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital. Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Operasi evakuasi terhadap kapal Dharma Kencana 3 akan segera dilakukan, di mana saat ini pemirsa persiapan dilakukan untuk proses evakuasi kapal yang rencananya akan berlangsung selama kurang lebih sebulan ke depan. Beginilah situasi dan kondisi dari hasil pantauan langsung media Sinta Buana Televisi atau SBTV di dermaga Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada hari Selasa 25 Oktober 2022. Tampak puluhan pekerja PT 3G Diving yang dipercaya PT Dharma Lautan Utama atau DLU sedang melakukan setting peralatan. Mereka segera melakukan proses evakuasi kapal KM Satya Kencana 3 yang terbalik di lokasi dermaga Pelabuhan Panglima Utar Kumai sepekan yang lalu, tepatnya pada hari Rabu 19 Oktober 2022 dini hari. Manajer PT Pelindo 3 Kumai, Rahmadi menjelaskan 2 hari terakhir ini peralatan dari PT 3G Diving berdatangan. Hari ini ada 3 truk peralatan untuk proses pengapungan KM Satya Kencana 3. Para pekerja mulai melakukan setting peralatan sejak 2 hari terakhir, di antaranya membuat atau merakit ponton dan peralatan lainnya. Rencana hari Rabu besok 26 Oktober 2022, mereka akan turun ke sungai untuk melakukan proses setting peralatan ke kapal KM Satya Kencana 3 yang masih tenggelam. Tim pekerja proses pengapungan kapal Satya Kencana 3 sudah lengkap dan mereka bekerja 1 kali 24 jam. Kegiatan awal mereka akan berupaya menegakkan kapal dari posisi tidur kuda ke posisi tegak lurus, dengan tujuan untuk mengeluarkan barang-barang atau truk puso yang masih terjebak di dalam kapal. Proses evakuasi ditargetkan selesai 30 hari ke depan. Perkembangan hari ini mulai dari kemarin, ini peralatan dari tim Salpek PT 3G mulai datang, hari ini juga sudah datang ada 3 truk peralatan untuk proses pengapungan KM Satya Kencana 3. Dari kemarin mereka masih setting peralatan, jadi merakit ponton dan sebagainya. Kemudian besok rencananya schedule-nya adalah turun ke sungai untuk setting di sungai. Nah, jadi timnya sudah komplit, sudah lengkap. Rencana mereka akan kerja 24 jam mulai besok untuk proses pengapungan dari posisi tidur kuda ke posisi tegak dulu. Nah, jadi proses awalnya mereka adalah mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam kapal, termasuk ada di dalam truk. Nah, prosesnya itu dulu mereka setting alat selam, pompa apung dan sebagainya.
Nah, jadi peralatannya sudah tiba di Kumai semua dengan timnya full tim mereka. Mudah-mudahan sesuai rencana untuk proses pengapungan selama 30 hari. Dalam proses pengapungan atau evakuasi KM Satya Kencana 3, jajaran Polres Kota Waringin Barat seperti Polsek Kumai dan KP3 Kumai melakukan pengamanan di kawasan Pelabuhan Panglima Utar Kumai. Jamri, SBTP. Sementara itu pemirsa, dalam rangkaian Hari Jadi Pekan Peduli Orangutan tahun 2022, Orangutan Foundation Indonesia melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kampanye tentang orangutan serta pelestarian lingkungan hutan di SMK Negeri 1 Sukamara, Kabupaten Sukamara. Sebagian kalangan menganggap mudah menjalankan program sosialisasi dari daerah ke daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran melestarikan lingkungan hidup. Namun implementasinya tidaklah demikian. Selain sulitnya menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan hidup kepada masyarakat, juga terkendala resiko jarak dan waktu yang ditempuh untuk mensosialisasikan agar program tersebut tercapai. Baru-baru ini, tepatnya hari Jumat tanggal 22 Oktober 2022, Manajer Kampanye Orangutan Foundation International atau OFI, Dor Prawati Siburian, pertama kali masuk dan mensosialisasikan lingkungan hidup dan lestarikan hutan, tempat hidup orangutan di Kabupaten Sukamara. Kegiatan sosialisasi yang difokuskan di SMK 1 Sukamara ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Pekan Peduli Orangutan 2022 dengan slogan "Ayo selamatkan orangutan dan habitatnya, kalau bukan kita siapa lagi". Kedatangan manajer kampanye OFI yang didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH beserta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Sukamara serta Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Sukamara disambut gembira oleh ratusan siswa-siswi, para guru dan kepala sekolah SMK 1 Sukamara. Kepala Sekolah SMK 1 Sukamara, Sarce Sisyowan berharap semoga dengan adanya sosialisasi kampanye lestarikan orangutan dan habitatnya, siswa-siswi SMK 1 Sukamara selaku generasi muda mengetahui alasan kenapa orangutan dan habitatnya dilindungi dan dilestarikan. Dalam perayaan Hari Jadi Pekan Peduli Orangutan 2022 di SMK 1 Sukamara, siswa-siswi mempertunjukkan keterampilan ekstrakurikuler yang ada di SMK 1 Sukamara. Di antaranya keterampilan menari, silat, dan memperkenalkan hasil pengembangan tanaman pangan berupa kacang kedelai yang diolah menjadi susu kedelai. Dirinya juga berharap dengan kedatangan OFI menambah semangat dan motivasi siswa-siswi untuk lebih giat belajar dan mencintai orangutan dan habitatnya. SMK Negeri 1 Sukamara berterima kasih atas kunjungan Orangutan Foundation International yang telah datang berkunjung ke sekolah kami. Dan pada hari ini kita melaksanakan pekan kampanye itu, di mana anak-anak mendengarkan kampanye dari Ibu Manajer Orangutan yang dilakukan oleh Ibu Dora dari OPI ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kampanye, anak-anak kami selaku generasi muda mengetahui yang namanya kenapa orangutan itu dilindungi dan kenapa pohon itu tidak boleh ditebang. Karena yang namanya manusia itu butuh hutan dan orangutan butuh manusia, butuh hutan. Kegiatan ini terlaksana berkat dukungan penuh dari pemerintah Sukamara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Sukamara, serta dinas terkait lainnya yang turut mendukung pelaksanaan sosialisasi kampanye orangutan. Jamri, SBTP. Demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma mohon undur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.